Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di segmen Rangkuman. Kali ini kita membahas mata pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 bab 1 yang berdasarkan kurikulum Merdeka, yaitu yang berjudul Inspirasi Al-Quran Melestarikan Alam Menjaga Kehidupan. Sebelum masuk kepada pembelajaran inti, kita harus belajar dulu hukum tajwid, yaitu tentang kaidah bacaan lam jalalah atau lafaz Allah dan ra. Kaidah bacaan lam jalalah atau lafaz Allah adalah aturan membaca huruf lam pada lafaz Allah. Dalam ilmu tajwid, bacaan lam jalalah memiliki dua hukum utama, yaitu yang pertama tafkhim atau dibaca tebal, yang kedua tarqiq dibaca tipis. Bacaan tafkhim yaitu membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Cara mengucapkan huruf di bibir sambil menjorokkan ke depan. Lam jalalah tafkhim apabila yang pertama berada di awal kalimat, kedua setelah harokat patah, dan yang ketiga setelah harokat domah. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh bacaan lam jalalah tafkhim. Yang pertama, lafaz Allah ada di awal kalimat. Coba perhatikan contoh pada berikut ini. Allahul ladzi, Allahul ladzi. Lafaz Allahnya ada di awal kalimat dan tentunya lafaz Allahnya harus dibaca tebal. Allah, Allahul ladzi. Kemudian yang kedua, lafaz Allah setelah harokat patah. Perhatikan contohnya, subhanallah, subhanallah. Coba dilihat lagi, sebelum lafaz Allah itu ada huruf nun berharokat patah. Dan tentunya lafaz Allahnya pun harus dibaca tafkhim atau tebal. Subhanallah. Kemudian, lafaz Allah setelah harokat domah. Perhatikan contoh berikut. Salatullah, salatullah. Sebelum lafaz Allah itu ada huruf ta berharokat domah. Tentunya lafaz Allah pun harus dibaca tafkhim atau tebal. Salatullah. Baik, kita lanjut kepada bacaan tarqiq, yaitu membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Lam jalalah tarqiq apabila lafaz Allah berada setelah harokat kasroh. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bismillahi, bismillahi. Sebelum lafaz Allah itu ada huruf mim berharokat kasroh. Tentunya lafaz Allahnya harus dibaca tipis. Bismillahi. Alhamdulillah, setelah mempelajari lam jalalah, sekarang kita masuk kepada kaidah bacaan ra. Ada dua cara membaca huruf ra, yaitu tafkhim dan tarqiq. Yang pertama, ra tafkhim. Huruf ra dibaca tafkhim apabila yang pertama ra-nya berharokat patah. Dengan contoh zahara, zahara. Lihat, ra-nya berharokat patah, tentunya ra-nya pun harus dibaca tebal. Zahara. Kedua, ra-nya berharokat domah. Dengan contoh nasrullah, nasrullah. Ra-nya berharokat domah dan tentunya ra-nya harus dibaca tebal. Kemudian yang ketiga, ra sukun didahului harokat patah. Dengan contoh wal ardi, wal ardi. Nah, ra-nya berharokat sukun. Sebelumnya ada huruf alif berharokat patah dan tentunya ra-nya tuh harus dibaca tafkhim tebal. Wal ardi. Dan selanjutnya ra sukun didahului harokat domah dengan contoh kurbatun, kurbatun. Ra-nya berharokat sukun, sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat domah dan tentunya ra-nya pun harus dibaca tebal. Kurbatun, kurbatun. Baiklah, sekarang kita memasuki kaidah bacaan ra, yaitu di ra tarqiq. Huruf ra dibaca tarqiq apabila
berharokat kasroh. Perhatikan contoh berikut. Rizqon, rizqon. Ro-nya berharokat kasroh dan tentunya cara membaca ro-nya harus dibaca tipis. Rizqon. Yang kedua, sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Maksudnya di sini, ro-nya berharokat sukun, sebelumnya ada huruf alif berharokat kasroh. Irji'i, irji'i. Nah, tentunya ro-nya pun harus membacanya ditipiskan atau tarkik. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai mempelajari hukum tajwid. Tiba saatnya kita masuk kepada materi inti, yaitu mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Isi kandungan Ar-Rum ayat 41. Kerusakan alam diistilahkan dengan al-fasad, artinya kerusakan. Kerusakan memiliki dua makna, yaitu kerusakan alam dan kerusakan sosial. Kerusakan alam bisa berupa pencemaran alam atau penghancuran alam. Contoh, polusi udara, daerah-daerah bekas pertambangan yang sudah habis barang tambangnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia. Kerusakan sosial berupa bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, korupsi, tindak kriminal. Semua kerusakan terjadi karena ulah manusia. Sebagian akibat buruk dari perusakan alam itu dirasakan langsung oleh manusia. Kembali lagi, sebagai manusia kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dengan memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan mendorong untuk mensyukurinya, yakni dengan menjaga dan melestarikannya sesuai dengan tujuan penciptanya. Surat Ibrahim ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Isi kandungan surat Ibrahim ayat 32. Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan dan berbagai macam tanaman merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya
Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Ayat ini juga berisi penjelasan tentang pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Dijelaskan bahwa manusia pun bisa memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, manusia bisa menggunakan kapal yang dapat mengarungi sungai dan lautan sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai jalur distribusi makanan. Surat Az-Zukhruf ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Artinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya, binatang tunggangan. Kemudian kamu mengingat nikmat Tuhanmu ketika kamu telah duduk di atasnya dan mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Isi kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu hewan. Hewan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber-sumber daya alam melalui jalur darat. Peran pelajar Muslim dalam melestarikan alam. Sebagai seorang pelajar Muslim, tentu saja kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Perilaku ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan organik, mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman, dan lain-lain. By the way, ada hadis tentang menanam tanaman dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita baca bersama-sama. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau menanam sebuah pohon, lalu ada burung, manusia atau binatang yang memakan darinya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah telah usai pembahasan ini. Demikian ringkasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 1 ini. Mari lestarikan alam dan jaga lingkungan, cintai bumi, lestarikan lingkungan. Nah, di sini ada tugas individu. Ini ada 3 soal yang kalian harus kerjakan di buku tugas. Nah, soal yang pertama, jelaskan mengapa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kegiatan sederhana yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan di sekolah. Dan yang terakhir, ceritakan pengalamanmu dalam menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Nah, ada tugas kelompok juga di sini. Tugas kelompok ini ada 2 pilihan. Yang pertama, membuat poster. Yang kedua, membuat video.
tentunya dengan tema melestarikan alam menjaga kehidupan. Kedua penugasan ini yang kamu pilih tentunya harus disisipkan dalil atau hadis terkait melestarikan alam menjaga kehidupan. Jika kalian memilih pembuatan poster, tentunya untuk poster dikumpulkan melalui hasil karya. Misalkan kamu mau menggambarnya harus semenarik mungkin. Kemudian kamu mau membuat PowerPoint atau kamu akan membuatnya di Canva. Terserah, itu bebas kalian. Nah, nanti hasil karyanya kalian kumpulkan ke ibu yang sudah dilaminating. Kemudian, jika pilihan kalian untuk membuat video, yaitu kalian kayak semacam membuat video drama atau kampanye, ya tentunya tentang menjaga melestarikan alam, menjaga kehidupan ini. Nah, durasi minimalnya itu 8 menit. Bagaimana cara mengumpulkan videonya? Nah, dikumpulkannya melalui link YouTube. Berarti Ibu hanya menerima link YouTube dari channel kalian. Baiklah, Ibu haturkan banyak terima kasih yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita pelajari tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.